Pada video ini, kami dari kelompok 6 mata kuliah perilaku organisasi akan membahas materi mengenai budaya organisasi. Dosen pengampu untuk mata kuliah perilaku organisasi ini adalah Ibu Dr. Nova Mardiana, SEMM. Sebelum kita lanjut ke materinya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Audia Indah Banowati, Sakauni Ersuna, Hansa Arif Rahman, Daniel Padilla, Muhammad Lutfi Nur Kasya, Yu Alam, Sultan Alfat 110, Ramdan Huda Ginaria, Tiffany Seyendral Adjani, dan Injira Adela Safira. Tujuan pembelajaran dari materi budaya organisasi ini adalah yang pertama, menggambarkan karakteristik umum dari budaya organisasi. Kedua, membandingkan efek fungsional dan disfungsional dari budaya organisasi terhadap orang dan organisasi. Ketiga, mengidentifikasikan faktor-faktor yang menciptakan dan memelihara budaya organisasi. Keempat, memperlihatkan bagaimana budaya ditransmisikan kepada pekerja. Kelima, mendemonstrasikan bagaimana budaya etis dapat diciptakan. Keenam, menggambarkan budaya organisasi yang positif. Ketujuh, mengidentifikasikan karakteristik dari budaya spiritual. Dan yang terakhir, memperlihatkan bagaimana budaya nasional dapat mempengaruhi cara budaya organisasi yang dipindahkan ke negara lain. Apa sih budaya organisasi itu? Budaya organisasi merupakan sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lainnya. Budaya atau culture adalah hasil pembelajaran, pemahaman, dan pengaruh dari sekitar yang merupakan kumpulan dari keyakinan, sikap, nilai, perilaku, dan pada akhirnya menjadi cara hidup sekelompok orang. Dengan perbedaan yang secara alami telah terbentuk sejak lahir, kita datang dari lingkup kelompok asal budaya yang berbeda. Namun, perbedaan ini kemudian pada akhirnya berhasil menjadi satu kesatuan, menjadi insan PT Pembangkitan Jawa Bali yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Tentu saja, perbedaan yang ada bisa menjadi tantangan yang menyulitkan, yakni tantangan ketidaksolitan yang dapat melemahkan harapan dan keyakinan kita dalam mencapai tujuan kita bersama, yakni visi perusahaan. Disinilah budaya perusahaan berperan untuk menyatukan dan menguatkan asa. Dengan spirit, nilai, dan keselarasan perilaku yang dijalin dan dijalankan bersama, kita mampu menjadi kelompok yang kuat dan tak terpecahkan. Selanjutnya, ada 7 karakteristik primer yang menangkap hakikat dari budaya organisasi. Antara lain, yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko, yaitu sejauh mana para karyawan didorong agar inovatif dan mengambil resiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail, yaitu sejauh mana karyawan diharapkan memperlihatkan presisi, analisis, dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen memusatkan perhatian pada hasil bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil. Yang keempat, orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan dampak hasil-hasil pada orang-orang di dalam organisasi itu. Yang kelima, orientasi tim, yaitu sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan berdasarkan tim, bukannya berdasarkan individu. Yang keenam, keagresifan, yaitu sejauh mana orang-orang itu agresif dan kompetitif dan bukannya santai-santai. Yang ketujuh, kemantapan, yaitu sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo bukannya pertumbuhan. Selanjutnya, budaya merupakan istilah deskriptif. Maksudnya yaitu, budaya organisasi ini memperlihatkan bagaimana para pekerja dalam memandang karakteristik dari budaya organisasi, bukan apakah mereka menyukainya. Inilah yang merupakan istilah yang bersifat deskriptif. Apakah organisasi mempunyai budaya yang seragam? Budaya jaminan mengungkapkan nilai-nilai inti yang dianut bersama mayoritas anggota organisasi itu. Subbudaya cenderung berkembang dalam organisasi besar untuk mencerminkan masalah, situasi, atau pengalaman bersama yang dihadapi para anggotanya. Subbudaya ini akan mencakup nilai inti budaya jaminan plus nilai-nilai tambahan yang unik bagi anggota-anggota suatu departemen. Selanjutnya, budaya kuat versus budaya lemah. Budaya yang kuat adalah suatu budaya yang nilai luhur secara instinktif dianut dan disebarkan secara luas. Dalam budaya kuat, nilai inti organisasi itu dipegang secara mendalam dan dianut bersama secara meluas. Budaya yang kuat mempunyai pengaruh yang besar pada perilaku anggota-anggotanya.
Kedua, memperlihatkan kesepakatan yang tinggi di kalangan anggota mengenai apa yang dipertahankan oleh organisasi itu. Dan selanjutnya, budaya versus formalisasi. Budaya organisasi yang kuat meningkatkan konsistensi perilaku dan dapat bertindak sebagai pengganti atas formalisasi. Formalisasi tinggi dalam organisasi menciptakan prediktabilitas, ketertiban, dan konsistensi. Selanjutnya adalah apa yang dilakukan budaya. Fungsi budaya. Budaya menjalankan fungsi di dalam organisasi yaitu: 1. Mempunyai peran menetapkan tapal batas. Artinya, budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lain. 2. Budaya memberikan rasa identitas ke anggota-anggota organisasi. 3. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan diri pribadi seorang. Yang keempat, budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Yang kelima, mekanisme pembuat makna dan mekanisme pengendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan. Berikutnya, budaya sebagai beban. Hambatan terhadap perubahan. Budaya menjadi beban bila mana nilai-nilai bersama tidak cocok dengan nilai yang akan meningkatkan keefektifan organisasi itu. Hambatan terhadap keanekaragaman. Memperkerjakan karyawan-karyawan karena alasan ras, kelamin, suku, atau agama, serta perbedaan lain tidak sama dengan mayoritas anggota organisasi. Hambatan terhadap merger atau akuisisi. Secara historis, faktor-faktor utama yang diperhatikan manajemen dalam mengambil keputusan merger atau akuisisi akan terkait dengan keuntungan finansial atau sinergi produk. Dalam tahun-tahun terakhir, kecocokan budaya telah menjadi perhatian utama. Selanjutnya, budaya menciptakan iklim. Iklim organisasional atau organizational climate adalah persepsi yang tersebar yang dimiliki oleh para anggota organisasi mengenai organisasi dan lingkungan kerja mereka. Budaya dan inovasi. Sebagian besar perusahaan yang inovatif sering ditandai dengan keterbukaan mereka, tidak konvensional, kolaboratif, berbagai visi, budaya mempercepat. Budaya sebagai suatu aset. Budaya organisasi dapat menyediakan lingkungan positif yang beretika dan membantu perkembangan inovasi. Budaya dapat juga secara signifikan memberikan kontribusi pada dasar dari organisasi dalam banyak cara. Selanjutnya, ada budaya sebagai sebuah kewajiban. Budaya dapat mendorong komitmen organisasional dan meningkatkan konsistensi perilaku pekerja, serta memberikan manfaat bagi organisasi. Budaya juga berharga bagi para pekerja karena menguraikan bagaimana hal-hal dilakukan dan mana yang penting. Yang selanjutnya, menciptakan dan mempertahankan budaya. Asal mula budaya. Proses penciptaan budaya terjadi dalam 3 cara, yaitu: yang pertama, para pendiri hanya memperkerjakan dan mempertahankan karyawan yang berpikir dan merasakan cara yang mereka tempuh. Yang kedua, mereka mengindoktrinasikan dan mensosialisasikan para karyawan ini dengan cara berpikir dan cara berperasaan mereka. Yang ketiga, perilaku pendiri itu sendiri bertindak sebagai model peran yang mendorong karyawan mengidentifikasikan diri dengan mereka dan oleh karenanya menginternalisasikan keyakinan, nilai, dan asumsi mereka. Selanjutnya, menjaga budaya agar tetap hidup. Yang pertama itu ada seleksi, yaitu mengidentifikasi dan memperkerjakan individu-individu yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan melakukan pekerjaan dengan sukses di dalam organisasi itu. Yang kedua ada manajemen puncak, yaitu lewat apa yang mereka katakan dan perilaku mereka. Eksekutif senior menegakkan norma-norma yang mengalir ke bawah sepanjang organisasi. Yang ketiga sosialisasi, yaitu organisasi membantu karyawan baru menyesuaikan diri dengan budayanya. Konsep sosialisasi itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap prakedatangan, yaitu proses pembelajaran karyawan baru sebelum masuk dalam organisasi. Yang kedua, tahap keterlibatan, memperlihatkan karyawan apa itu organisasi dan persimpangan yang mungkin dan kenyataan yang ada. Yang terakhir itu ada tahap metamorfosis, yaitu karyawan baru berubah dan beradaptasi dengan lingkungan organisasi. Bagaimana karyawan mempelajari budaya?
1. Cerita. Cerita mengenai pendirian organisasi mulai dari awal perjalanan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam proses tersebut. Cerita itu menautkan masa lalu dengan masa kini dan memberikan penjelasan dan pengesahan atas praktik-praktik dewasa ini. Yang kedua, ritual. Deretan kegiatan berulang yang mengungkapkan dan memperkuat nilai-nilai utama organisasi. Sasaran apakah yang paling penting, orang mana yang penting, dan mana yang dapat dikorbankan. Yang ketiga, bahasa. Banyak organisasi dan unit di dalam organisasi menggunakan bahasa sebagai cara mengidentifikasi anggota budaya dan subbudaya. Dari waktu ke waktu, mereka membuat berbagai istilah untuk barang atau subjek tertentu. Peristilahan ini bertindak sebagai sebutan bersama yang menyatukan anggota-anggota budaya dan subbudaya tertentu. People how they're feeling. Try to understand their perspective and offer your support. Your recognition helps to build mutual empathy and create a healthy work environment. Even if you didn't have a close rapport with your colleagues when you worked together in the office, it isn't too late to start now. Demonstrating compassion and empathy, even digitally, can go a long way. Selanjutnya ada menciptakan budaya organisasi yang etis. Yang pertama, jadilah model peran yang kelihatan. Yang berarti karyawan melihat perilaku manajemen puncak sebagai tolak ukur perilaku mereka atau menjadikan para manajer sebagai role model mereka. Selanjutnya yang kedua yaitu komunikasikanlah harapan etis. Yang berarti ambiguitas etis dapat diminimalisasi oleh penciptaan dan penyebaran kode etik organisasi. Selanjutnya yang ketiga, berikanlah pelatihan etis. Yang keempat, berikanlah imbalan secara terang-terangan terhadap tindakan etis. Kemudian kelima, berikan hukuman terhadap tindakan tidak etis. Dan terakhir yang keenam, sediakanlah mekanisme yang bersifat melindungi sehingga karyawan dapat membahas dilema etis dan melaporkan perilaku tidak etis tanpa takut ditegur. Kemudian di slide selanjutnya ada menciptakan budaya organisasi yang positif, yang dimana budaya organisasi yang positif ataupun positive organizational culture adalah budaya yang menekankan pada membangun kekuatan pekerja, kemudian memberikan imbalan yang lebih daripada memberikan hukuman, serta menekankan pada vitalitas dan pertumbuhan dari individu tersebut. Selanjutnya ada spiritualitas dan juga budaya organisasi. Spiritualitas dan budaya organisasi. Apa itu spiritualitas? Spiritualitas tempat kerja mengakui bahwa orang memiliki kehidupan batiniah yang memelihara dan dipelihara oleh pekerjaan bermakna yang ada di dalam konteks masyarakat. Mengapa spiritualitas muncul sekarang? Karena kita sekarang sudah menyadari bahwa studi tentang emosi meningkatkan pemahaman kita tentang perilaku organisasi. Kesadaran spiritualitas dapat membantu memahami lebih baik perilaku karyawan dalam abad 21 ini. Karakteristik organisasi spiritual. Pertama, sangat memperhatikan tujuan. Organisasi spiritual membangun budaya mereka berdasarkan tujuan yang bermanfaat. Yang kedua, fokus pada pengembangan individu. Organisasi berusaha menciptakan budaya yang memungkinkan karyawan dapat terus belajar dan bertumbuh. Selanjutnya nomor 3 ada kepercayaan dan keterbukaan. Ciri-ciri organisasi spiritual adalah kepercayaan, timbal balik, kejujuran, dan keterbukaan. Yang keempat ada pemberdayaan karyawan. Iklim kepercayaan tinggi dalam organisasi spiritual bila digabungkan dengan keinginan memajukan pembelajaran dan pertumbuhan karyawan, mengakibatkan manajemen memberdayakan karyawan sehingga mampu mengambil sebagian besar keputusan yang berhubungan dengan kerja. Dan yang kelima ada toleransi terhadap ekspresi karyawan. Mereka tidak melumpuhkan emosi karyawan. Mereka memungkinkan orang untuk menjadi diri mereka sendiri, mengekspresikan suasana hati dan perasaan mereka tanpa rasa bersalah atau takut ditegur. When you do have specific preferences, be consistent.
If you feel it's important to conduct weekly team meetings as a video conference so that everyone can connect face-to-face, keep that structure predictable. With so many of us needing to adjust to unfamiliar and erratic circumstances during these challenging times, it's best to keep to a stable and consistent pattern wherever possible. Your empathy promotes trust, respect, and loyalty with your colleagues. Following these tips will make you a better coworker overall and make you more enjoyable to work with, whether you're working remotely now or planning to be back in a physical office sometime soon. Kritik terhadap spiritualitas. Para pengkritik mungkin berpendapat bahwa lembaga-lembaga sekuler, khususnya perusahaan bisnis, tidak berurusan dengan soal pemberian nilai spiritual ke karyawan. Kritik ini absah bila spiritualitas didefinisikan sebagai membawa agama dan Tuhan di tempat kerja. Akan tetapi, kritik itu tampaknya kurang mengena bila tujuan terbatas pada membantu karyawan menemukan makna dalam kehidupan kerja mereka. Tindakan manajerial. Tindakan ini dirancang untuk menciptakan karyawan dengan kompetensi, kemampuan, dan keinginan untuk menyelesaikan masalah pelanggan ketika muncul. Ada beberapa tindakan manajerial. Yang pertama ada seleksi. Manajer harus mencari keramahan, kegairahan, dan perhatian dalam diri karyawan jasa yang secara positif dapat mempengaruhi persepsi pelanggan tentang mutu pelayanan. Yang kedua ada pelatihan dan sosialisasi. Karyawan baru hendaknya disosialisasikan mengenai sasaran dan nilai organisasi. Selain itu, pemutakhiran pelatihan secara teratur di mana nilai perusahaan berfokus pada pelanggan dinyatakan lagi dan diperkuat lagi. Yang ketiga ada rancangan struktural. Struktur organisasi perlu memberi kendali ke karyawan. Manajemen perlu memberi kesempatan karyawan menyesuaikan perilaku mereka dengan kebutuhan dan permintaan pelanggan yang senantiasa berubah. Yang keempat ada pemberdayaan. Konsisten dengan formalisasi yang rendah adalah pemberdayaan karyawan dengan memberikan keleluasaan untuk mengambil keputusan menyangkut kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kelima ada kepemimpinan. Para pemimpin yang efektif dalam budaya yang tanggap pada pelanggan menyampaikan budaya tersebut melalui visi yang berfokus pada pelanggan dan menunjukkan lewat perilaku rutin bahwa mereka benar-benar memuaskan pelanggan. Yang keenam ada evaluasi kinerja. Evaluasi berdasarkan perilaku memberikan imbalan ke karyawan berdasar cara mereka berperilaku dan bertindak, bukannya berdasarkan hasil yang dapat diukur yang telah mereka capai. Yang ketujuh ada sistem imbalan. Jika ingin karyawan memberikan pelayanan yang baik, manajemen harus memberi imbalan berdasar layanan yang baik. Ia perlu memberikan pengakuan terus-menerus pada karyawan yang menunjukkan bahwa usaha mereka luar biasa untuk menyenangkan pelanggan. Yang terakhir ada kesimpulan. Budaya organisasi merupakan sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi lain. Budaya organisasi akan membentuk persepsi karyawan terhadap organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dan kepuasan kerja. Budaya yang kuat akan memberikan dampak yang lebih besar. Baiklah, sekian pembahasan mengenai budaya organisasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.